Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eka Veronica Arte, Sarjana Pendidikan, peserta Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah tahun 2025. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, guru di SMK Ma'arif Kota Magelang telah menyelesaikan kegiatan in-house training dengan tema upaya peningkatan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dan implementasi di kelas di SMK Ma'arif Kota Magelang. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Ma'arif Kota Magelang. Melalui pelatihan ini, para guru tidak hanya belajar menyusun perangkat pembelajaran, tapi juga mengubah paradigma pembelajaran menjadi lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dan berpusat pada siswa. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan di kelas masing-masing, sehingga murid kita benar-benar mengalami proses belajar yang mendalam, bukan sekedar mengetahui, tetapi juga memahami, menerapkan, dan merefleksikan makna pembelajaran dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu, di SMK Ma'arif Kota Magelang yang saya pimpin saat ini, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembelajaran. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: 1. Sebagian besar Bapak Ibu guru belum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam, disebabkan keterbatasan pemahaman tentang konsep pembelajaran mendalam, serta belum adanya contoh atau pendampingan dalam penyusunannya. 2. Sebagai kepala sekolah, berperan dalam memastikan terciptanya pembelajaran mendalam menjadi sangat penting. Namun, dalam prakteknya masih banyak guru yang mengalami kendala dalam menyusun rencana pembelajaran dan belum menggunakan rencana pembelajaran mendalam. 3. Dalam proses pembelajaran belum mengarah pada pembelajaran mendalam yang berpusat pada murid dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru juga belum mengimplementasikan di kelas. 4. Sebagian besar guru masih ada yang copy paste dengan LPP tahun sebelumnya, jadi belum bisa menerima adanya perubahan. Sedangkan tujuan dari penyusunan program ini adalah: 1. Guru mampu menyusun rencana pembelajaran mendalam atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran mendalam dengan model PJBL. 2. Guru dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas yang berpusat pada murid dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah: 1. Semua guru SMK Ma'arif Kota Magelang dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam berbasis pembelajaran mendalam dengan model PJBL. Kedua, semua guru di SMK Ma'arif Kota Magelang dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam yang berpusat pada siswa di kelas. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam dilaksanakan secara sistematis melalui 6 tahapan. Tahap pertama, tahap assess atau tahap awal. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Yang ketiga, tahap implement atau tahap pelaksanaan. Yang keempat, tahap measure atau dampak. Yang kelima, tahap refleksi atau refleksi. Yang keenam, tahap change atau tindak lanjut. Tahap pertama adalah tahap assess. Tahap mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan. Pada tahap ini, pengembang sekolah melakukan identifikasi terhadap kondisi awal guru dan praktek pembelajaran yang telah berjalan. Kegiatan dilakukan melalui: 1. Observasi dan supervisi kelas. 2. Wawancara guru. 3. Pengisian angket guru. 4. Diskusi kelompok terbatas bersama guru. Hasil assess: pertama, belum semua guru mampu merancang rencana pembelajaran dengan model pembelajaran mendalam dan belum mengimplementasikan di kelas. 2. Terbatasnya penggunaan metode pembelajaran aktif. 3. Rencana pembelajaran RPP
yang disusun masih bersifat prosedural, belum menggambarkan kegiatan belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kesimpulan dari hasil assess, dari 41 guru di SMK Ma'arif, 75% belum menggunakan rencana pembelajaran mendalam, dan 60% guru belum mengimplementasikan di kelas. Pada tahap desain, strategi yang dirancang antara lain adalah 1. Mendiskusikan dengan tim manajemen sekolah membentuk panitia untuk kegiatan in-house training. 2. Merencanakan program kegiatan in-house training bersama dengan tim kurikulum yang direncanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai dengan jadwal kegiatan terlampir. Sekaligus pengumpulan pembuatan penyusunan rencana pembelajaran mendalam pada Google Drive yang telah dibuat oleh tim kurikulum. Ketiga, merencanakan pendampingan guru atau teman sejawat dengan diseminasi yang direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2025. Keempat, merencanakan anggaran biaya untuk kegiatan in-house training dan diseminasi pendampingan guru teman sejawat menggunakan dana peran serta masyarakat. 5. Evaluasi pengumpulan data hasil pembelajaran dan umpan balik dari murid. Bapak Ibu, tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Dengan langkah-langkah yang kami lakukan adalah meliputi 1. Pelaksanaan in-house training. Dua, metode presentasi, narasumber, diskusi, simulasi, dan praktek penyusunan modul ajar dengan mengirim rencana pembelajaran ke Google Drive. 3. Hasil setiap guru menghasilkan rancangan modul ajar yang memuat kegiatan pembelajaran mendalam. Refleksi bersama guru, berbagi pengalaman, kendala, dan solusi dengan metode diskusi kelompok dan micro teaching. 4. Pendampingan implementasi di kelas. 5. Guru melaksanakan pembelajaran mendalam berdasarkan modul ajar yang telah disusun. Tahap berikutnya adalah tahap measure. Tahap ini dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Metode pengukuran dilakukan meliputi 1. Evaluasi efektivitas program dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi kelas. 2. Analisis kualitas modul ajar yang disusun guru. 3. Observasi pelaksanaan pembelajaran untuk menilai penerapan strategi deep learning di kelas. 4. Refleksi peserta didik terhadap pengalaman belajar yang bermakna. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 1. Pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran mendalam meningkat. 2. Sebagian besar guru mampu menerapkan strategi pembelajaran aktif dan reflektif dan mengimplementasikan di kelas. 3. Peserta didik menunjukkan peningkatan partisipasi, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Berikutnya adalah tahap reflect atau refleksi yang dilakukan dalam forum kelompok kerja guru atau MGMP sekolah dengan melibatkan kepala sekolah dan pengawas. Kegiatan refleksi mencakup 1. Evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran mendalam. 2. Identifikasi faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi guru di kelas. 3. Diskusi terbuka mengenai strategi, perbaikan, dan inovasi yang perlu dilakukan. Beberapa hasil refleksi yang diperoleh antara lain: 1. Pembelajaran mendalam menuntut perencanaan waktu dan manajemen kelas yang lebih fleksibel. 2. Diperlukan kolaborasi antar guru dalam menyusun asesmen autentik dan proyek lintas mata pelajaran. 3. Guru merasa termotivasi untuk terus memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi.
Tahap berikutnya adalah tahap change atau tidak lanjut. Sekolah menetapkan perbaikan dan penguatan. Antara lain adalah 1. Mengintegrasikan pembelajaran mendalam ke dalam program supervisi akademik dan komunitas belajar guru. 2. Menyusun bank contoh modul ajar dan asesmen otentik hasil praktik baik guru. 3. Melaksanakan siklus pendampingan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi penerapan deep learning. 4. Mendorong guru untuk melakukan praktik reflektif dan berbagi best practice dalam forum internal sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada satu kali pelatihan, melainkan menjadi proses pembelajaran profesional berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Rohyati SPD. Saya sebagai guru mapel produktif tata busana. Setelah mengikuti IHT ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kegiatan ini membantu saya menyusun rencana pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif pada peserta didik, dan memberikan pengalaman berharga karena kami dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru lain dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Syafitri dari kelas 11 Konsentrasi Keahlian Desain dan Produksi Busana. Dulu, pembelajaran terasa hanya membaca dan mencatat. Tetapi, setelah guru mengikuti pelatihan, kegiatan belajar jadi lebih bervariasi. Ada proyek, diskusi kelompok, dan refleksi setelah belajar. Jadi, belajar lebih seru dan menantang. Cara belajar jadi lebih menarik. Kami sering diajak berdiskusi, mencari solusi sendiri, dan belajar dari pengalaman nyata. Saya merasa lebih memahami materi karena bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap berikutnya adalah kesimpulan. Berikutnya adalah saran. Bapak Ibu, setelah saya mengikuti kegiatan diklat pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah, banyak manfaat yang saya dapatkan. Di antaranya, saya dapat berbagi ilmu dengan kepala sekolah dari instansi lain. Kemudian, hasil yang saya dapatkan dapat diimplementasikan di SMK Ma'arif Kota Magelang. Harapannya, guru di SMK Ma'arif Kota Magelang
termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran mendalam, serta paham dalam penyusunan rencana pembelajaran. Bapak Ibu, pemimpin pendidikan sejati bukan hanya mengatur, tapi menyalakan api semangat belajar di hati guru dan siswa. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.